Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Saya pernah nonton satu acara televisi, di situ ada party, pesta-pesta di sebuah diskotik, lalu dibikin kuis. Cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung yang bawa alat kontrasepsi, alias kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, kenapa kamu bawa? Loh, kita kan nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Wow, jadi kan sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sedia kondom sebelum berzinah. Astagfirullahaladzim ya. Kenapa kok seperti terjadi? Karena satu, karena kita sudah hidup di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama udah nggak dipandang. Asma binti Yazid al-Ashhaliyah yang sedang dia ingin menanyakan satu masalah di hadapan Nabi dan para sahabat. Nah, saat itu ada forum Nabi dengan para sahabat. Nah, saat itu Asma menanyakan tentang kedudukan peran perempuan dalam rumah tangga dibandingkan dengan peran kaum laki-laki ya. Bagaimana posisinya? Apakah perempuan itu bisa meraih pahala yang seperti laki-laki lakukan gitu ya? Nah, saat itu Rasulullah memuji pertanyaan yang diungkapkan Asma itu di hadapan para sahabat. Nah, ini kan menggambarkan ya bahwa saat itu Asma berbicara, kan ada suaranya di hadapan para sahabat dan Rasulullah memuji dan membiarkan, dan ini menunjukkan bahwa suara itu bukan aurat gitu. Dalam Islam, kehidupan laki-laki dan perempuan itu diatur baik dalam kehidupan umum. Misalnya dalam pergaulan di sekolah, di terminal, di jalanan umum, di perkantoran ya gitu. Dan juga di dalam kehidupan khusus di dalam rumah. Jadi memang Islam sudah memberikan batasan-batasan di mana laki-laki dan perempuan itu di dalam bergaul, berkomunikasi itu memiliki aturan-aturan tertentu. Jadi bukan berarti dengan diatur dipisahkan gitu ya kehidupan laki dan perempuan, benar-benar laki perempuan tuh nggak boleh ngomong, nggak boleh ketemu gitu. Ada yang mungkin menganggap kejem banget Islam tuh ya, jadi kayak di karantina gitu laki dengan perempuan. Tidak demikian. Namun ini catatan pentingnya, bukan berarti diperbolehkan jadi segalanya jadi boleh gitu ya. Dalam persoalan yang bersifat pribadi, nah ini tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu menjalin hubungan khusus gitu ya tanpa disertai mahram. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Purwaryandi dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. Selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan menemani sobat muda sekalian dalam rubrik Yang Muda Yang Bertakwa, sebuah rubrik yang dikhususkan untuk kamu-kamu semua yang masih berjiwa muda. Kali ini kita akan bahas mengenai setelah Ramadan ngapain ya. Nah, sobat muda, tentu saya nggak sendiri. Bersama saya telah hadir Ustadz Iwan Janua. Beliau adalah seorang penulis buku remaja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda sekalian, yang namanya Ramadan itu pasti meninggalkan sebuah kesan yang mendalam. Tapi ada satu kebiasaan yang aneh gitu sobat muda. Tentu banyak juga di antara kamu yang melakukannya, yaitu bahwa setelah Ramadan selesai kembali semua ke kebiasaan semula. Yang tadinya nggak pernah sholat, waktu Ramadan sholat, habis Ramadan nggak sholat lagi gitu. Yang Ramadan yang sebelum Ramadan nggak nutup aurat, pas Ramadan wah nutup aurat nih bulan suci. Setelah selesai Ramadan balik lagi. Bahkan kadang ada yang setelah Ramadan lebih parah Ustaz. Ngapain tuh? Yang tadinya sebelum Ramadan udah pakai kerudung, Ramadan pakai kerudung, setelah Ramadan malah dibuka. Buka lagi ya. Iya. Mengungkapkan kegembiraan dengan cara-cara yang aneh gitu Ustaz. Nah, yang hal-hal yang seperti ini ada jadi satu fenomena yang unik Ustadz ya, bahwa kalau setelah Ramadan kayaknya udah nggak perlu lagi gitu melaksanakan hukum-hukum Allah Ustadz. Apa memang gitu Ustadz? Ya, sobat muda yang beriman, ini memang salah satu fenomena yang terjadi rutin ya setiap tahun. Pokoknya beres Ramadan back to habit, kembali pada kebiasaan awal lagi.
yang tadinya pas Ramadan tarawehnya rajin, itu kan bagus sebetulnya. Jadi rajin datang ke masjid ya, ikut sholat subuh berjamaah, malah juga mungkin ikut nongkrong kuliah subuh. Beres Ramadan ya, Masya Allah, udah males nginjak kaki di masjid kecuali paling sholat Jumat ya, atau mungkin sholat jenazah kali-kali ya. Nah ini fenomena yang kayaknya udah dianggap rutin and biasa, tapi kudu diwaspadai dan kudu dihilangkan. Kenapa? Karena bukan itu yang diharapkan dari adanya Ramadan. Ingat ya, kita kan Ramadan Allah kasih perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Bahwa puasa itu Allah wajibkan dengan satu mission, satu tujuan, goalnya itu adalah apa? Agar kamu bertakwa. Artinya pas Ramadan itu kita puasa, berlatih, mengendalikan, melawan hawa nafsu. Nah, keluar Ramadan takwanya naik pangkat kudunya. Jadi kayak pendekar masuk dojo ya, masuk tempat pelatihan, keluar jurusnya nambah, ilmunya nambah gitu harusnya. Tapi tadi seperti udah kita bahas di awal ya, ini kasihan banget umat Islam banyak yang demikian. Kenapa? Karena mungkin nggak menyadari apa sih tujuan puasa begitu, sehingga akhirnya ngerasa takwa itu hanya ada di bulan Ramadan, di luar Ramadan back to habit. Akhirnya maraklah apa yang seperti sekarang ini kita lihat, kita saksikan. Ini padahal sebuah musibah buat kita karena menandakan puasa kita ini belum berhasil mencapai tujuan yang dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah Ustadz, fenomena-fenomena kayak gini kayaknya bukan hanya di Indonesia saja Ustadz ya, kayaknya sih ya. Saya belum pernah lagi soalnya. Nah ini sebenarnya munculnya dari apa sih? Kan aneh gitu, orang yang sudah mencoba dibiasakan untuk beribadah dengan rajin ya. Bulan puasa tuh yang mulai puasa, yang taraweh, baca Quran kan? Ya kan, itu semua digembleng habis-habisan selama 1 bulan. Ada sanlat juga iya, ya. Sanlat juga. Itu kok tiba-tiba setelah selesai bisa dengan langsung seketika berhenti total. Memang yang namanya, coba kita bayangin ya, membangun rumah itu susah, ngancurinnya gampang banget. Ya kan? Coba kalau kita bangun rumah kan bikin pondasi dulu, bikin temboknya naik, bikin pilar segala macam, subhanallah berat. Ngancurinnya gampang ya, tabrak aja pakai tronton gitu kan, gampang banget. Ini juga sama, memulai habit yang bagus di bulan Ramadan itu kan nggak gampang loh. Masuk Ramadan kita jadikan seperti dipaksa, sholat, puasa, baca Quran gitu kan. Tapi ya dengan mudah saja masuk Syawal semua lenyap seketika. Kenapa terjadi? Satu penyebabnya, karena kita masih pakai pola fikir dan pola sikap sekulerisme, memisahkan agama dari kehidupan. Kita ngerasa bahwa agama itu hanya ada dan hanya dilakukan pada momen-momen keagamaan. Waktu sholat kita khusyuk, takut sama Allah ya kan. Pas lagi misalkan ada acara muhasabah renungan tuh, kalau saya nanti lihat situ ya, ada orang sampai nangis semua ya. Wah, air mata itu bercucuran ya. Sampai pingsan. Sampai pingsan juga ada, diingatin tentang dosa, cinta orang tua, mati, takut banget. Beres muhasabah ya, Masya Allah, ini back to habit lagi. Sekulerisme itulah cirinya. Termasuk juga Ramadan. Ketika Ramadan ya, tempat-tempat hiburan malam ya ditutup ya, minimal dikurangin lah jam bukanya. Terus juga nih mohon maaf nih ya para selebritis kita di televisi, kalau masuk Ramadan jangan harap tuh ada goyang ngebor, goyang ngecor, semuanya karena pasti berkosidahan ya, kata bawa lagu-lagu religius lah gitu ya. Tapi begitu masuk ke bulan Syawal, lepas Ramadan, dengan mudah, semudah menjentikan jari itu langsung hilang. Karena apa? Sekulerisme yang kita pakai sebagai pola fikir dan pola sikap dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ngerasa hanya beribadah pada waktu ibadah dan hanya takut pada Allah pada waktu ibadah saja. Di luar waktu ibadah kita ngerasa nggak butuh Allah, nggak usah takut sama Allah, kita bisa melakukan apa yang kita mau. Padahal ya, Nabi SAW itu pernah mendapatkan nasihat dari Jibril berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka maitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena engkau tuh akan meninggal, akan mati nanti begitu. Jadi
kita nih hidup sesuka kita, nggak mau taat, nggak mau tunduk pada aturan Allah, pengen jadi orang yang sekuler, ya please silakan. Tapi ingat, ada kematian. Makanya daripada kita matinya su'ul khatimah, mati konyol, mendingan tinggalkan sekulerisme, buang sekulerisme, ambil Islam, yang lain jadi kuno. Kudunya begitu. Jadi kalau tanya sebabnya kenapa, karena tadi kita ini masih betah ngendon dalam alam sekulerisme, wajar. Akhirnya Ramadan hanya ya sepintas lalu, taat penuh di bulan Ramadan, di luar Ramadan kita sudah lupa lagi dengan pelatihan-pelatihan ibadah, menawan hawa nafsu, dan juga latihan untuk mengendalikan diri. Akhirnya ya nggak pernah ada peningkatan dalam ibadah kita. Nah Ustadz, kalau untuk orang-orang yang ngasih contoh kayak gini, gimana ya sikap kita seharusnya? Kayak misalnya artis-artis, penyanyi-penyanyi yang mereka itu ketika bulan Ramadan itu benar-benar wah, seolah-olah wah banget dah, alim banget deh gitu. Padahal setelahnya langsung balik lagi ke kebiasaan awalnya. Betul. Sama seperti artis-artis juga, atau misalnya selebritis, tokoh-tokoh yang ketika mereka itu misalnya pergi haji gitu, itu biasanya wah banget ketika mau berangkat, pulang begitu lagi gitu. Nah itu gimana kita nyikapin nih Ustadz? Iya, ini peringatan ya. Jadi ini kita ngomong di sini bukan lagi ngomongin orang, tapi ngasih peringatan, tausiah. Moga-moga yang bersangkutan yang dengar ini ya buru-buru insaflah wahai manusia. Itu tobat ya. Jangan mempermainkan Allah ya. Bahwa kita itu dikasih kesempatan umur, kasih kesempatan Ramadan datang, atau kasih kesempatan naik haji, itu supaya kita makin lengket, makin dekat sama Allah. Beres Ramadan, beres pulang haji, pulang umroh, kita semakin taat, tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Kudunya seperti itu. Itulah Allah ngasih perintah ibadah kan tujuannya ke sana sebetulnya. Nah, kalau ternyata bukan cuma artis selebritis ya, orang awam juga begitu tuh, masalah umum ya. Remaja kita kan salat, wah ikut salat itu kan, ikut muhasabah, merenungan, nangis itu kan, beresnya ya balik lagi, nggak takut lagi, pacaran segala macam. Sikap kita bagaimana? Ya kalau ada teman kita, kawan kita seperti itu, kita ingatin, kita kasih peringatan. Allah itu ada kapan saja, di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu. Salah kalau mengatakan bahwa Allah itu hanya ada di bulan Ramadan. Keliru kalau bilang Allah cuma ada di masjid, Allah ada di sekolah, Allah ada di mana, di kebun raya juga ada, Allah juga ada di hotel, ya Allah juga ada di jalan, Allah ada di masjid, Allah juga ada di kantor, ada di sekolah, Allah itu ada. Jadi jangan cuma takut dan jangan cuma taat sama Allah ketika kita di tempat-tempat ibadah, anywhere ya, dimanapun kapanpun kita harus tunduk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ngeri loh, kita harus takut kalau kita ini tobatnya tobat kayak pura-pura, tobat sambal sebentar, kita merasa sedih, takut, tapi balik lagi harus takut. Kenapa? Karena sama dengan kita mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau tobat sekalian. Jangan sampai kita ini seolah-olah nggak butuh tobatnya Allah ya. Padahal dalam satu hadis qudsi Allah katakan, siapa yang merasa takut kepadaku di dunia, akan aku berikan keamanan di akhirat. Jadi kalau di dunia ini, kata Allah dalam hadis qudsi, kita merasa was-was, kita taat pada Allah karena takut Allah marah sama kita, kita pengen dicintai Allah, insya Allah di akhirat diberikan jaminan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, siapa yang merasa aman dariku, enggak takut padaku di dunia, akan aku takut-takuti, aku ancam dia di akhirat. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita harus ingat betul bahwa Allah itu akan menghisab setiap perbuatan kita. Nanti ada hari di mana lidah terkunci. Iya kan, tangan dan kaki yang berbicara. Itu bukan cuma lagu, surat Yasin baca tuh. Itu ada ayatnya di sana. Artinya apa? Harusnya kita baca surat Yasin itu tiap malam Jumat, membuat kita ini semakin tunduk taat pada Allah. Karena kalau enggak, kita kayak main-main, tobat balik lagi, tobat balik lagi. Ya na'udzubillah, jangan sampai Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Ya Ustadz, bahwa memang yang namanya bulan Ramadan itu bulan yang penuh ampunan, penuh maghfirah dari Allah, penuh bonus lah dari Allah gitu kan. Pasti. Nah memang ya sobat muda sekalian juga harus tahu bahwa yang namanya bulan Ramadan itu jangan disia-siain, sayang loh.
Ingat bahwa bulan Ramadan tuh jangan disia-siain. Belum tentu kamu tahun depan ketemu lagi. Iya, meskipun masih muda loh. Umurnya nggak tahu kan? Iya. Nah memang, ada hal-hal yang memang menjadi idealisme, menjadi satu yang harus kita lakukan. Harusnya setelah Ramadan ngapain sih? Nah sebelum dijawab pertanyaan ini, kita ikuti dulu selingan berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Sejenak mari kita merenungkan, setelah kita beribadah Ramadan, masihkah ada getar hati yang rindu? Ramadan jangan segera berlalu. Itulah maknanya nilai bertakwa, nurani ingin dekat selalu kepadanya. Setelah Ramadan pun lenyap berlalu, mengapa hati ini terasa pilu? Ya Rabbi yang Maha Kuasa, tambahkanlah setahun umur hamba. Tahun depan kembali hamba puasa, manisnya iman ibadah tiada tara. Hanya padamu hamba mengabdi, terimalah ibadah setulus hati. Ya Allah, ya Masih di Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Sobat muda, masih tetap bersama saya Purwa Ariandi dan Ustadz Iwan Januar. Kita sedang membahas setelah Ramadan mau ngapain. Ingat bahwa tadi kita sudah juga membahas bahwa bulan Ramadan tuh banyak banget kelebihan-kelebihannya. Dan ingat bahwa yang penting adalah jangan hanya bulan Ramadannya doangan. Setahun hanya 1 bulan kamu bertakwa, selebihnya enggak. Gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah, idealnya Ustadz, setelah bulan Ramadan idealnya tuh harusnya kayak gimana sih? Harusnya takwanya nambah, jenggotnya makin panjang gitu misalnya. Pakai baju koko. Cewek kasihan dong jenggotan ya. Idealnya nambah takwanya. Misalkan apa nih? Ingat bulan puasa kita kan siang hari nggak boleh makan, nggak boleh minum. Artinya apa tuh? Kita melatih diri jangan jadi orang yang rakus kalau makan. Ternyata makan sehari 2 kali bisa loh kita survive. Coba kalau bukan bulan Ramadan kan pengennya kan ngemil gitu kan. Dilatih di bulan Ramadan kita mengendalikan nafsu makan, nafsu minum. Apalagi di bulan Ramadan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang puasa jangan berkata-kata yang kasar dan kotor. Apa? Lahan lidah. Jangan kita ini gibah ngomongin orang, maki-maki, manggil teman dengan sebutan yang seenaknya. Kan banyak teman-teman tuh kan, temannya ganteng panggilnya pengkor sini loh. Wah, kebun binatang lah semua. Manggil teman kan akrab. Wah, nauzubillah, itu nggak boleh itu. Walaupun demi keakraban itu nggak boleh. Buat tetap kita ini harus menjaga lisan. Itu ditahan. Apalagi kata Nabi, orang puasa itu harus menahan amarah. Bukan berarti nggak boleh marah boleh, tapi sesuai dengan temanya gitu kan. Jangan ini baru apa dikit marah, ini marah. Harusnya marah pas pada temanya apa? Agama kita dihina, umat Islam dizolimi, dibunuh oleh orang-orang kafir, wajib marah. Hak kita dirampas oleh penguasa zolim, harus marah. Jangan pas bagian hak kita dirampas, diem aja, menang baik gitu ya. Harusnya kita berjuang merebut kembali hak kita yang dirampas oleh para penguasa yang zolim ya. Jadi jangan gampang marah, tapi kalau marah pada tempatnya sesuai porsinya begitu. Apalagi syahwat gitu kan. Jaga pandangan. Bulan Ramadan nggak boleh pacaran. Jangan pacaran, jangan dekati zina. Di luar bulan Ramadan sama berlaku juga itu. Nah, itu kan boleh dibilang Ramadan itu syahrul riyadhah, bulan pelatihan jiwa, pelatihan diri. Setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, tinggal kita berhadapan ya, 1 lawan 1 melawan hawa nafsu. Nah, dilatih Ramadan kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Nanti masuk Syawal, setan keluar lagi dari penjaranya, kita sudah siap menghadapi setan karena hawa nafsu udah bisa kita kendalikan. Setan bisa kita lawan. Nah, tapi kalau
Ramadannya ternyata niatnya cuman sekedar ekstravaganza, rame-rame, hura-hura, bakar petasan, makan ketupat gitu kan. Ya setan juga nyengir-nyengir doang, ngetawa aja. Wah, lu kagak berubah lu. Jurusnya nggak nambah gitu kan. Tarawihnya cuma nongkrong. Cuma nongkrong. Ya orang-orang kuliah subuh, asmara subuh gitu kan. Nah, ini nggak akan berubah sedikit pun. Maka harusnya takwa bertambah. Apalagi kita semakin dekat dengan Allah. Ibadah kita semakin rajin. Ramadan kita rajin tadarus Quran, pengajian. Di luar Ramadan pertahankan prestasi ibadah kita dan semakin terdorong untuk apa? Memperjuangkan tegaknya kehidupan Islam, syariat Islam. Kan coba kalau bulan Ramadan kan kayak adem, lebih teduh daripada di luar bulan Ramadan kan. Itu. Nah, harusnya itu bisa kita pertahankan sampai di luar bulan Ramadan, yang kita berjuang untuk bisa ya menerapkan kehidupan yang Islami bukan cuma di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan harus tetap memperjuangkan Islam dalam kehidupan kita pribadi dan juga di lingkungan. Sobat muda sekalian, kamu bisa dengar bahwa yang namanya bulan Ramadan, apa yang kamu lakukan di sana bukan hanya sekedar untuk bulan Ramadan. Yang namanya menjaga pandangan, menjaga lidah itu setelah bulan Ramadan juga tetap berlaku kan Ustadz ya? Pasti harus itu. Nggak ada misalnya mentang-mentang bulan Ramadan bulan khusus, hanya berlaku hanya bulan Ramadan doangan. 11 bulan lagi itu silakan gitu. Namanya parkir ya. Nah, Ustadz sempat singgung sedikit bahwa memang kesannya bahwa perlu ada perbaikan di lingkungan dan di masyarakat kita gitu. Betul. Itu gimana Ustadz? Iya, jadi harusnya Ramadan itu kan sarana muhasabah perbaikan diri. Karena sekarang ini ya, Indonesia ini negara yang masyarakatnya itu emosinya udah kacau dia. Orang gampang marah. Jalan raya kan, macet. Macet di klakson ini percuma gitu kan, namanya juga macet itu kan. Senggol dikit, keluar tuh kan. Kata-kata sakti mandragunanya tuh kan. Maki-maki, bukan cuman kebun binatang, organ tubuh reproduksi disebut-sebut juga gitu kan. Masya Allah, gampang marah, gampang tersinggung, kurang ramah juga orang Indonesia sekarang itu ya, dan juga banyak kejahatan. Nah, harusnya itu Ramadan kesempatan kita untuk memperbaiki diri dan masyarakat. Jangan gampang marah, jangan gampang tersinggung, jangan berbuat kejahatan ya. Makanya nggak cukup cuma Ramadan sebetulnya, tapi bagaimana kita bisa memperbaiki pertama diri kita pribadi, bisa jadi insan yang takwa, yang dekat dengan Allah. Yang kedua juga keluarga nih, orang tua kita, bokap nyokap kita, ibu bapak kita, supaya jadi orang tua yang baik juga. Kakak adik kita juga kita ajak sama-sama beribadah dekat dengan Allah. Dan juga masyarakat kita jaga, kita ubah supaya menjadi masyarakat yang Islami, yang pemikirannya Islam, perasaannya Islam, peraturannya juga Islam. Pemikiran Islam gimana? Yang haram ditinggalkan itu kan. Coba bulan Ramadan yang namanya makan minum siang hari nggak boleh. Padahal mungkin yang dimakan, yang diminum yang halal kan. Iya. Tapi karena siang hari jadi haram. Apalagi sama yang haram lebih tegas lagi kita untuk meninggalkannya dan melarangnya. Yang halal aja bisa nggak dimakan, ya apalagi yang haram. Apalagi haram, harusnya kan begitu ya. Artinya memang kita perlu nih perbaikan pada masyarakat. Karena tadi Indonesia ini udah betah banget nih tinggal di alam sekuler. Harusnya dibuang jauh-jauh kayak begitu. Udah jelas bikin sengsara masyarakat, bikin susah kita ya. Makanya Ramadan itu betul-betul harus jadi momentum, kudunya momentum untuk memperbaiki masyarakat, supaya tadi pemikiran Islam, perasaan juga Islami, yang kita benci, yang kita cinta itu adalah yang karena Allah ya. Jangan kita benci cinta karena hawa nafsu. Dan yang juga peraturan-peraturan Islami dong. Kita kan pengen lihat di masyarakat itu ya, nggak ada orang yang khalwat, nggak ada orang yang indhoy, nggak ada orang yang zina. Muslimah semua menutup aurat ya, di pasar, di sekolah. Jadi tenang pikiran kita, batin juga tenang begitu. Itu yang harus diperjuangkan sama kita. Nah, Ramadan kudunya sih jadi momentum ke sono. Karena jangan lupa Ramadan bulan turunnya Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu sumber hukum bagi kaum muslimin. Nah, Ustadz juga tadi sempat menyinggung bahwa yang namanya perilaku seperti ini, jadi setelah Ramadan itu kembali lagi ke kebiasaan awal, itu disebabkan karena sekulerisme, Ustaz. Iya, benar itu. Nah, itu kan juga berarti perubahan lingkungan dan perubahan masyarakat juga terkait dengan perubahan yang paling mendasar, yaitu tatanan yang berlaku, yaitu tatanan sekulerisme. Iya, makanya
masyarakat kita nih, termasuk kita juga keluarga ya, sobat muda sekalian, itu landasan hidupnya kudu akidah Islam. Jangan berpikir sekuler. Karena kalau akidah Islam prinsipnya ittaqullah haitsuma kunta, bertakwa pada Allah dimanapun kita berada, dan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Yang pertama itu kan dimanapun berada, anytime, anywhere, itu harus takwa pada Allah. Yang kedua bicara soal mati, karena jangan sampai kita lagi melanggar perintah Allah, tahu-tahu ajal menjemput. Andai ku tahu. Coba kan, masalahnya kan gak ada yang tahu. Karena kalau sudah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, gak bisa dimundurkan, gak bisa dimajukan. Maka dua prinsip ini perlu dipegang, ittaqullah haitsuma kunta, dan yang kedua wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali dalam keadaan berislam, berserah diri, pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus diubah nih sekulerisme jadi Islam, supaya puasa kita puasa yang sukses. Jangan beres puasa back to habit, kembali pada kebiasaan yang jelek kebiasaannya itu. Nah, Ustadz, sobat muda juga tentu pengen tahu gitu, ada nggak sih tips-tips agar kita bisa mempertahankan apa yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan, itu bisa tetap continue, bisa tetap kita laksanakan gitu. Jadi bulan Ramadan nggak hanya sekedar habis bulan Ramadan selesai, tapi tetap bisa berbelanja. Iya, jelas. Ada pertama, kudu nyadar dulu, kemarin kita puasa itu ikhlas nggak? Jangan-jangan puasanya gara-gara apa? Kebiasaan, ya kan? Ramadan biasa, budaya puasa. Harusnya karena kesadaran kita puasa. Yang pertama kudu nyadar dulu bahwa kita puasa kemarin tuh ikhlas nggak? Karena Allah nggak? Jangan-jangan karena kebiasaan. Atau jangan-jangan karena malu sama temen, ya? Atau malu sama pacar puasa masa gua enggak, jadi nggak benar tuh niatnya kalau kayak begitu. Yang kedua ya, bahwa kudu menghayati lagi makna puasa kita kemarin itu. Betul nggak kita puasa itu karena Allah, dan apa yang sudah kita kerjakan itu benar-benar karena takut pada Allah dan cinta pada surga, atau jangan-jangan karena ya kebiasaan juga ya. Tarawih karena kebiasaan, tadarus karena kebiasaan. Itu harus kita introspeksi diri. Jadi kita hayati betul-betul bahwa saya nahan lapar, nahan haus, nahan marah, nahan dari perbuatan yang diharamkan. Ini harus bisa saya rasakan sebagai sebuah pengorbanan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, dan harusnya itu memunculkan juga kesadaran untuk kita bisa sama-sama bisa beribadah dan melaksanakan segala perintah dari Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting untuk kita miliki pasca atau setelah Ramadan nanti itu. Oleh karenanya kini harus betul-betul kita mikir-mikir lagi deh, mikir lagi men ya. Kira-kira nih puasa kita yang kerjakan setiap tahun itu bener gak tadi itu karena Allah, dan juga apa tujuannya. Jangan cuma sebatas budaya atau kebiasaan doang. Kalau kayak begitu ya akhirnya akan mudah hilang semudah jentikan jari kita gitu. Ya sobat muda sekalian, tentu kamu nggak pengen puasa yang telah kamu lakukan kemarin itu cuma menjadi hal yang sia-sia. Setelah puasa balik lagi ke kebiasaan awalnya. Nah sobat muda sekalian, kita juga menampung usulan-usulan kamu semua, baik usulan rubrik, usulan-usulan pembahasan atau masalah-masalah yang ingin kamu bahas. Silahkan kirimkan surat ke radio kesayangan kamu ini, atau kamu juga bisa SMS ke 0856 9492 4411. Kamu juga bisa kirimkan melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com, atau kamu juga bisa buka di website kami yaitu di www.gaulislam.com. Saya Purwa Ariandi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih pada Ustadz Iwan Januar. Sama-sama. Terima kasih juga kepada kamu semua yang telah setia mendengarkan acara ini. Sampaikan apa yang kamu dengar dalam acara ini kepada teman-teman kamu semua. Insya Allah itu menjadi pahala bagi kamu. Dan besok hari insya Allah Voice of Islam akan tetap hadir kembali di gelombang yang sama dan waktu yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info teknologi. Berikut info teknologi dari konsultan komputer Purwa Ariandi. Info teknologi. Sobat muda sekalian, tentu yang namanya pesawat televisi adalah suatu barang yang sudah menjadi
barang kebutuhan pokok, seolah-olah seperti itu di kalangan kamu semua. Bisa dijamin deh, kalau nggak punya pesawat TV pasti dibilang jadul atau kuno abis. Meskipun pesawat TV adalah barang yang sudah terbilang tidak terlalu mahal lagi, tapi tetap dong harus kamu rawat, harus kamu perhatikan kondisinya agar tetap bisa kamu pergunakan dengan baik dan tidak membahayakan kamu juga. Yang pertama, taruh pesawat televisi kamu di tempat yang bersirkulasi udara bagus. Jangan ditaruh di tempat yang sempit atau di tempat yang lembab dan juga panas. Karena pesawat televisi itu membutuhkan sirkulasi udara yang bagus agar bisa bekerja dengan optimal. Yang kedua adalah tentu bersihkan pesawat televisi kamu secara berkala. Karena yang namanya pesawat televisi biasanya bagi kita lebih suka hanya menontonnya saja, tapi tidak pernah kita perhatikan kondisinya. Selanjutnya adalah perhatikan kondisi listrik dan kondisi cuaca. Kenapa? Karena yang namanya pesawat TV tentu akan sensitif sekali terhadap gangguan listrik dan gangguan cuaca. Kalau cuaca buruk, misalnya ada petir atau ada kilat, buru-buru deh matikan televisi kamu, cabut listriknya, dan juga tentu cabut antenanya. Karena tentu kebanyakan dari kamu punya antena televisi yang berada di luar. Insya Allah tips-tips tersebut akan membantu menjaga pesawat televisi kamu agar tetap hidup dan tetap bisa dimanfaatkan. Insya Allah. Info teknologi. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.